Assalamualaikum, ketemu lagi di channel YouTube aku, Dinda Tarigan. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga semuanya baik-baik aja, sehat walafiat, dan bahagia selalu. Sebelum nonton video channel YouTube aku sampai akhir, boleh minta tolong subscribe, like, comment, and share biar aku lebih semangat lagi untuk berbagi informasi serta pengalaman dan resep-resep atau kehidupan anak kos lainnya. Oke. Hari ini aku pengen berbagi cerita atau sedikit pengalaman tentang nyebrang dari Jakarta Lampung di saat masa pandemi atau PPKM begini ya teman-teman. Jadi kemarin 6 Agustus 2021 aku itu balik ke Lampung karena kerjaanku yang ada di Tangerang itu kita lagi tutup, kerjanya cuma seminggu sekali, dan mungkin kayak aku anak kos itu untuk bertahan sedikit agak sulit ya. Jadi aku memutuskan aku untuk pulang dulu sampai benar-benar keadaan di seberang itu baik dan memungkinkan kita untuk kembali bekerja normal. Jadi aku pulang dulu, itu keputusanku. Berat sebenarnya, sedih, cuman ya kayak gimana ya, kita pokoknya ya udahlah, intinya aku pulang dulu. Saat itu udah aku pulang. Sebenarnya memang kayak gimana ya, di saat masa pandemi Covid gini nih, kayak ada pertanyaan beberapa yang ada di kepala nih, boleh nggak sih nyebrang di saat pandemi? Boleh nggak sih? Bisa nggak sih? Apa aja sih pemeriksaannya? Benar nggak sih kita nih bakal diperiksa gini-gini gitu ya kan? Pertanyaan-pertanyaan orang-orang awam lah banyak, karena kebanyakan katanya, jadi kita kayak takut gitu kan mau nyebrang. Belum lagi ngeliat berita kayak gini kayak gitu ya, kita kayak sedikit bingung lah gitu, bisa nggak sih kita nih nyebrang gitu kan. Dan ternyata setelah aku nyari informasi ke sana kemari ya kan, nelpon teman-teman yang ada di Lampung, terus nanya-nanya teman yang ada di Jakarta, ada nggak mau bilang ini jalan gini-gini. Aku terus juga langsung nanya ke loket ya kan, nelpon travel yang di Bandar Lampung. Pokoknya aku sebelum berangkat itu aku udah benar-benar prepare dulu apakah aku aman untuk nyebrang. Dan aku bikin konten ini ya teman-teman, nggak bermaksud untuk menghasut teman-teman biar berpergian atau pulang pergi Jakarta Merak, Jakarta Lampung gitu. Aku nggak bermaksud menghasut, cuma sedikit berbagi pengalaman untuk kita yang sedang lagi berjuang di ibu kota, di seberang sana. Seandainya kalau kita perantau, kita nggak kerja, kita pengangguran gitu kan, di saat masa pandemi, karena banyak banget pekerjaan yang ditutup. Kita kan mungkin anak rantau itu kita perlu bertahan hidup ya kan. Kalau kita nggak punya pegangan untuk bertahan hidup dan kita masih bisa punya ongkos untuk pulang, yang mending kita pulang dulu gitu kan. Kita mengamankan diri juga gitu kan, dari sampai situasi dan keadaan benar-benar baik. Nggak menghasut ya, nggak menyarankan untuk pulang, kecuali dalam keadaan dan kondisi yang benar-benar darurat ya nggak apa-apa pulang. Dan jangan lupa juga selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Jangan lupa bawa hand sanitizer kemanapun kalian pergi. Kita nggak pernah tahu virus itu ada di mana ya kan, jadi kita saling melindungi diri satu sama lain aja. Ke intinya aku pengen cerita dari awal aku berangkat. Sebenarnya tadi pengen bikin video berangkat dari Tangerang sampai di rumah Bandar Lampung, kayak videoku yang sebelumnya. Ada tayangan videoku yang sebelumnya kan, yang berangkat ngeteng Jakarta Lampung berapa duit. Nah, tapi cuman nggak punya kesempatan buat langsung video karena sebelum berangkat punya aku, jadi aku tuh jatuh dari kosan, tanganku kesleo dan terkilir, diurut, jadi tanganku tuh sakit banget. Aku nggak bisa buat konten atau ngevlog, nggak bisa sama sekali, nggak bisa. Pokoknya itu aku di jalan tuh benar-benar kesakitan. Ya udah, jadi aku berbagi ceritanya itu ngelewat cerita gini aja ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Aku berangkat dari Tangerang dari daerah Cikokol, naik bis Arimbi, itu harganya 35.000, masih sama dengan harga sebelum pandemi. Harganya selalu 35.000. Bisa naik dari Kalideres, bisa juga naik dari rest area Jakarta Barat yang di depan Rumah Sakit Harapan Kita. Nah, dari Kebonjeruk itu bisa lewat situ. Tapi aku milih Cikokol ya. Perjalanan dari Cikokol sampai menuju Pelabuhan Merak itu di jalan itu sangat normal, nggak ada macet sama sekali ya. Sesampainya aku di Pelabuhan Merak, kita tinggal milih kita mau naik kapal reguler atau kita mau naik kapal ekspres. Kebetulan saat itu aku naik kapal ekspres ya. Di kapal ekspres itu kita dikenai biaya 65.000, dan kalau mau naik kapal reguler kita dikenai biaya 19.900. Itu kalau melalui aplikasi Verizi ya teman-teman. Kalau melalui calo ataupun beli di pelabuhan gitu, aku nggak pernah tahu itu harganya berapa, karena aku nggak pernah beli langsung di situ. Aku selalu mesan tiket online melalui aplikasi Verizi karena menurutku itu lebih simpel, lebih simpel aja pokoknya. Jadi sesampainya kita di Pelabuhan Merak, kita sudah beli tiket, nanti kita masuk ke dalam dermaga, kita dimintai syarat sama petugasnya, yaitu kartu vaksin sama bukti swab antigen yang menyatakan kita negatif. Swab antigen aku udah hilang ya kan, karena ada beberapa hari yang lalu. Jadi kita dimintai dua syarat itu, swab antigen sama vaksin ya kan. Nah, kalau memang kita memenuhi syarat, kita diizinkan untuk mencetak kartu dan dipersilakan masuk ke dalam kapal. Tapi kalau kita tidak memiliki salah satu syarat itu,
kita disuruh melengkapi syarat dulu. Kalau untuk swab ada di pelabuhan disediakan, dan kalau untuk vaksin aku kurang tahu ada atau enggaknya di pelabuhan, tapi kayaknya nggak ada ya. Jadi sebelum kalian mau balik ke Lampung ataupun nyebrang, kalian pastikan dulu kalian memiliki syarat yang lengkap dan cari informasi yang akurat, jangan cuman katanya ya, itu malah bikin kita bingung dan pusing ya kan. Setelah di dalam kapal, kena naik kapal ekspres, itu perjalanan cuma benar-benar 1 jam, dan sesampainya di pelabuhan Bakauheni, aku langsung naik travel menuju Bandar Lampung. Sebenarnya sebelum sampai Bandar Lampung aku udah nelpon dulu nih. Travel di Bandar Lampung tuh harganya masih sama nggak sama sebelum pandemi, atau masih sama nggak sama sebelum PPKM, terus jalan nggak, dan ternyata masih jalan dan harganya tetap sama 50.000 katanya kemarin pas aku telepon. Cuman berhubung itu karena udah malam sekitar jam 9-an ya aku nyampe di Bakauheni, aku naik travel. Jadi travelnya itu udah ada yang nunggu di depan dermaga ekspres gitu, di dermaga eksekutifnya itu udah ada nunggu travel. Aku naik, dan kebetulan juga kita ada 6 orang ya, ada 6 orang penumpang, jadi kita langsung jalan dan diminta harga 70.000 karena kita mau lewat tol biar lebih cepat. Oke, kita bayar 70.000 biar lebih cepat pulang ya kan, lebih cepat sampai. Dan sesampainya kita di Bandar Lampung, itu juga perjalanannya sama sekali aman. Di jalan tol aman, di Bandar Lampungnya juga aman, nggak ada pemeriksaan juga ya. Mungkin itu juga karena malam. Pokoknya ya teman-teman, aku nggak menyarankan buat kalian yang tidak dalam keadaan darurat, lebih baik stay home dulu lah. Jaga saling melindungi diri satu sama lain, keluarga dan lingkungan, kayak orang-orang sekitar gitu, lebih baik di rumah aja dulu. Kalau memang nggak dalam keadaan darurat ya jangan dicontoh, jangan pergi-pergi, ikuti dulu anjuran pemerintah. Pokoknya saranku, kalau memang bukan keadaan darurat jangan kemana-mana, dan selalu 3M, jangan lupa. Dan sesampai di rumah di Bandar Lampung, seperti biasa kita kalau habis berpergian jauh jangan lupa langsung mandi, pakaian itu langsung taruh di can kotor atau langsung direndam. Pokoknya kita harus mandi langsung ya, kita bersih lah, karena kasihan orang yang ada di dalam rumah kita kan, kita nggak pernah tahu apa yang ada di dalam diri, apa yang ada di badan kita kan, yang kita bawa, kita habis perjalanan jauh dan perjalanan umum gitu. Pokoknya selalu tetap hati-hati ya teman-teman ya. Semoga cerita yang aku berikan ini bisa sedikit bermanfaat buat teman-teman yang sekarang sedang bertanya-tanya, bisa nggak sih nyebrang, bisa nggak sih kita naik kapal? Dan jawabannya bisa, asal melengkapi 2 syarat, vaksin dan swab antigen. Jangan lupa itu, vaksin sama swab antigen, itu aja syaratnya. Dan selalu jaga kesehatan, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku, pengalamanku ya. Semoga bisa memberikan pencerahan buat teman-teman yang sedang bertanya di luar sana tentang bisa nyebrang tidaknya naik kapal. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan ceritaku. Semoga kontenku kali ini benar-benar bisa bermanfaat juga buat teman-teman yang pengen nyebrang. Aku tidak menganjurkan untuk kalian bisa berpergian, aku nggak menganjurkan. Kalau aku main pulang karena memang keadaan mengharuskan aku untuk pulang, dan posisiku memang lagi tidak bekerja, jadi aku pulang ya kan. Dan aku sebelum pulang juga aku sudah antisipasi untuk gimana cara aku nyebrang. Dan setelah aku sampai di rumah juga aku isolasi mandiri dulu selama 3 hari. Aku nggak keluar rumah. Pokoknya semoga bermanfaat ya kontenku kali ini buat kalian semua. Selalu jaga kesehatan, semoga kita semua bisa bekerja kembali dengan normal, gaji kita normal, kehidupan kita normal, kita bisa kembali menghirup udara bebas. Semoga COVID bisa cepat selesai. Ya, kita berdoa sama-sama ya teman-teman, karena ini semua pandeminya mendunia ya. Kayak di Indonesia juga agak semenjak pandemi ini kita sedikit agak ribet dibikin, apa-apa harus vaksin, apa-apa. Ya bukannya memperingan kita sebagai masyarakat biasa, malah kayak mempersulit ya. Pokoknya terus semangat buat kalian yang ada di luaran sana yang masih terus berjuang mencari rupiah. Terus semangat, jangan patah semangat. Selalu ada pelangi sehabis hujan. Semoga kalian selalu bahagia. Dan jangan lupa, seperti biasa, like, comment, share, and subscribe. Biar akunya lebih semangat berbagi konten buat kalian semua, bisa berbagi info dan pengalaman. Kalau kalian bisa seneng gitu kan nonton konten YouTube tuh, aku tuh kayak seneng, kayak oh berarti aku tuh bermanfaat gitu loh. Pokoknya semoga kalian semuanya suka dengan konten YouTubeku kali ini. Hati-hati ya teman-teman, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum, see you, bye bye.